Perkenalkan, nama saya Toki Ekskavator. Saya pun dari Aceh. Nah, mungkin satu bangsa dengan Abang Pendi. Pak Pendi, boleh kita berdiskusi sekejap? Kecil suara abang, kecil. Iya, suara abang Oh, kecil. sudah besar? Udah besar, mantap, mantap. Lanjut. Oh, oke, baik, baik. Oke, Bang Pendi. Di sini saya ingin berdiskusi sedikit tentang keyakinan. Keyakinan. Dulu sebelum Abang Pendi berpindah ke agama non-Muslim yaitu Kristen dan sebagainya. Dulu Bang Pendi Muslim betul atau bagaimana, Bang? Aduh, saya nggak tahu lah kalau begitu ya. Kalau menurut kamu aja lah, menurut abang aja lah. Sebab waktu saya simak tadi dekat bawah, uh, masalah dengan Tuhannya Bang Pendi yang sekarang, yaitu mungkin Nabi Isa di Nggak, agama kita enggak. yang dulu. Bukan Nabi Isa, brother. Apa juga? Yesus, berbeda. Oke, oke, oke. Di sini ada satu perbedaan di Al-Quran tentang tauhid kita dengan tauhid abang sekarang, keyakinan abang dengan keyakinan kita dulu. Di surat Al-Ikhlas, betul bang? Al-Ikhlas. Boleh saya baca sedikit? Baca banyak pun tak apa. Oke, baik, baik, baik. Di surat Al-Ikhlas, di ayat 1, Qul huwallahu ahad, artinya, katakanlah Muhammad ini bermakna Nabi kita, Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Tapi Muhammad di situ dalam kurung ya. Betul, betul, betul. Bermakna Ya. ini wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad di masa Rasulullah waktu itu. Ya, misalnya kalau dalam kurung tidak ada, itu bagaimana bunyinya? Sesuai dengan coba dibaca sesuai dengan teks asli misalnya. Oke. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Esa. Ya, lanjut. Oke, yang ayat kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Oke, yang ketiga, baca Arab lah. Biar enak didengar sama teman-teman yang lain. Ayat yang kedua, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus samad. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Bermakna di sini, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Di sini kan kita ada sedikit pemahaman yang berbeza, betul bang? Ya. Oke. Yang keempat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, dan terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Oke, ini ada dua perbedaan ayat di sini antara ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat. Di ayat yang ketiga, artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Betul bang? Ya. Oke, pertanyaan saya di sini, coba abang beri sedikit penjelasan di mana salah ayat ini dengan keyakinan abang yang sekarang. Itu bukan hak saya memberikan penilaian di situ. Oke. Itu iman abang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang harus saya koreksi di situ? Oke, yang harus itu kan iman abang, itu kan kepercayaan abang, itu kan kitab abang, dan itu kata orang abang, bukan kata kami, dan itu bukan iman kami. Baik. Ada ayat di dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya di mana. Mungkin Bang Nabilong bisa kasih tahu saya biar saya baca. Seandainya Allah, kenapa Allah tidak punya anak? Bang Nabilong, monitor bang. Al-An'am, ya kalau nggak salah. Surat apa bang? 101, Al-An'am 101 ya. Al-An'am 101. Oke, ya. Toke eksakator eksavator. Nah, di dalam surat Al-An'am ayat 101.
Ya, ini ketika dirimu mengutip ayat, mengutip surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini dikatakan di dalam surat Al-An'am ayat 101, Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Abang tahu artinya apa? Tak tahu bang, tak tahu. Kenapa tak tahu? Ini kan kitab abang ini. Betul. Kalau saya tak tahu, karena itu kitab suci, kita tak boleh mengartikan sembarangan. Kalau kita tak tahu, cakap tak tahu. Oke, saya akan bacakan artinya ya. Baik, sebaiknya kalau abang baca Al-Quran, sebaiknya kalau boleh, kalau ada Al-Quran di depan abang kasih kamera belakang saja, biar saya pun boleh baca, ataupun saya boleh lihat. Kalau boleh. Boleh ya. Kita sama kita semua boleh, brother. Ya. Oke ya. Badi'us samawati. Dirimu takut saya salah baca gitu ya? Sebenarnya begitu. Oh. Silakan dirimu baca. Oke. Silakan baca. Badi'us samawati wal ardi. Lanjut. Terus baca. Anna yakunu. Lanjut. Lahu waladu walam takul lahu sahibah. Lanjut. Wa khalaqa. Lanjut. Wa khalaqa. Wa khalaqa. Oke. Kulla syai'in. Wa huwa bikulli syai'in alimun. Oke, Alim. coba baca arti. Alim. Alim. Oke, silakan. Coba abang baca arti. Dia dalam kurung Allah, pencipta langit dan bumi. Oke. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai Betul. istri? Istri. Oke, itu setuju. Lanjut. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Ya, kenapa dia tidak punya anak? Oke, kenapa dia tidak punya anak? Kita Karena harus. Oke, saya jawab atau abang yang jawab dulu? Dirimu jawab, silakan dijawab. Kenapa dia tidak punya anak? Mengapa Allah tidak punya anak? Karena Allah ada sifat yang sama-sama kita ketahui, yaitu sifat 20. Kalau kita kaji, tidak sesuai dengan ayat yang ini yang saya bacakan. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Kenapa dia tidak punya anak? Kamera abang kasih itu ke belakang. Biar kamu sudah baca barusan. Kenapa dia tidak punya anak? Dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Berarti kenapa dia tidak punya anak? Betul. Kalau kita diskusi surat itu, abang kasih tunjuk itu kamera ke belakang biar saya pun boleh tengok, boleh mengkajikan itu macam. Kalau boleh. Sudah barusan, brother. Tak biar. Kalau tak boleh pun tak ada hal. Sudah barusan sudah. Oke, baik. Kenapa Allah tidak boleh punya anak? Karena sesuatu yang beranak dan diperanakkan itu kamu baca lagi kalau begitu. Kenapa dia tidak punya anak? Ini kamu baca lagi. Kenapa dia tidak punya anak? Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri dan lanjut ke belakang, dan menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Apa yang salah dengan dia itu, Wak? Tidak ada. Yang saya tanyakan kenapa dia tidak punya anak di situ? Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Karena itu
ayat daripada surat itu boleh saya jawab dengan ayat di surat yang saya barusan tadi baca. Qul huwallahu ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kenapa demikian? Karena dialah Tuhan yang tidak boleh kita persamakan dengan makhluk. Betul tidak, Bang? Lanjut aja, lanjut. Oke. Satu saja pertanyaan Abang. Apa perbedaan Tuhan dengan Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak mempunyai istri? Nah, kamu sudah jawab itu. Oke. Itulah yang beristri, itulah makhluk. Bukan, Bang, bukan begitu, Bang? Itu kamu sudah jawab itu. Yang beristri ialah makhluk, sedangkan Allah tidak mempunyai istri. Mengapa Allah tidak mempunyai istri? Sebab Allah bukan makhluk. Bukankah begitu, Abangku? Lanjut aja. Betul. Lanjut. Oke. Di sini kita baca tadi di surat Al-Ikhlas, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan sambungan ini, oke, sambungan tentang jawaban yang kita diskusi tadi. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kalau kita bilang Allah ada istri ataupun Allah ada anak, berarti kalau Allah ada anak, berarti bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Karena yang beranak ataupun yang beranak tentu ada istri. Ini menurut pemahaman saya selaku orang Islam. Kalau kita berbicara tentang karena rumusnya Tuhan di agama Islam, Allah itu mesti wajib tidak boleh sama dengan yang diciptakan. Sang pencipta Allah tidak boleh sama dengan yang diciptakan. Semua yang nampak ataupun yang tidak nampak itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak boleh sama dengan itu. Sudah. Oke, itu dulu daripada saya. Oke, coba Abang sambung. Kita biar ada diskusi sedikit. Oke. Jadi begini, Bro. Kalau kita baca ayat itu, Allah tidak punya anak bukan karena dia maha kuasa, bukan. Bukan karena dia berbeda dengan yang lain, bukan. Tetapi karena dia tidak punya istri, bukan karena dia ujuk-ujuk bisa menciptakan, bukan. Perhatikan, bagaimana bisa kamu punya anak sedangkan kamu tidak punya istri? Kan dikatakan seperti itu. Bagaimana bisa Allah punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Yang artinya, kalau Allah punya istri, pastinya dia punya anak. Ya. Nah, lalu kalau kita lari ke Al-Anbiya 17 ayat 17 dikatakan, surat 21 ayat 17 dikatakan, sekiranya Abang buka. Oh ya. Sebab saya tidak hafal, coba Abang buka. Biar sama-sama kita diskusi, boleh? Oke. Saya buka Al-Anbiya ya. Oke, Al-Anbiya 17. Oke. Abang boleh baca? Saya baca atau Abang baca? Abang baca saja. Abang baca saja biar lebih enak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau aradna anna nattakhidha. Belum ada lagi itu dekat atas, belum saya baca. Lahwan. Lanjut. Lattakhadnahu. Lanjut. Min ladunna. Lanjut. Oke. In kunna. Lanjut. Fa'ilina. Oke. Abang baca terjemahan biar sama-sama kita dengar. Ya. Sekiranya kami menghendaki menjadikannya sesuatu permainan, tentulah kami akan membuatnya dari sisi kami atau mengambilnya dari sisi kami. Jadi, sekiranya ya Allah itu ingin menjadikan hiburan seperti anak dan istri, tentulah Allah mengambil dari sisinya, yaitu siapa? Para bidadari dan para malaikat. Nah, itu. Jadi sebenarnya bukan karena Allah itu tidak sama dengan ini, tidak. Tetapi dia bilang apa? Kami tidak menghendakinya. Mari kita baca. Di Al-Anbiya 17, ya.
Ya, seandainya kami hendak menjadikan sesuatu permainan, tentulah kami akan membuatnya dari sisi kami. Jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Kita lihat nih tafsirnya. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, hal-hal yang dapat dijadikan hiburan seperti istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, yaitu apa? Para bidadari dan para malaikat. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tetapi kami tidak akan memperbuatnya dan tidak menghendakinya, karena dia tidak mau, bukan karena tidak bisa atau tidak apapun, tetapi karena dia tidak mau. Seandainya dia mau, dia akan mengambil istrinya dari bidadari atau malaikat. Gitu. Oke, saya sambung. Halo? Silakan. Di situ abang sudah tadi membacanya dengan seksama dan cermat. Mengapa dia Allah tidak mau? Memang itulah sifatnya Allah. Dia tidak mau, ya. Sifatnya Allah bukan tidak boleh, bukan tidak bisa, bukan tidak sanggup. Karena kalau dia menciptakan istri dan istrinya melahirkan anak seperti di cerita sebelah, itu bukan lagi sifat Tuhan. Itu sudah sifat makhluk. Lalu? Oke, lalu kalau Allah bersifat dengan makhluk, apa yang berbeza dengan sang pencipta dengan yang dicipta? Lalu kenapa dia tidak? Nah, di sini artinya dia tidak mampu tanpa ini, Bang. Nih, di sini sudah jelas ya. Dia tidak mampu karena ya, dia tidak mampu mempunyai anak karena dia tidak punya istri, bukan dia karena mampu menciptakan, tidak, tetapi dia tidak mampu karena dia tidak punya istri. Itu dari tadi yang kita sudah bilang. Nah, kalau dia mau punya anak, dia harus mengambilnya dari ini tadi, dari para malaikat dan bidadari. Bukan begitu. Oke. Sekarang kalau kita sama-sama berdiskusi Allah tidak mampu, tidak ada sesuatu yang tidak mampu Allah perbuat. Salah satu dalil kita berdiskusi, Allah mampu melahirkan seorang putra daripada Maryam. Sedangkan Maryam tidak mempunyai suami. Lalu, ya terusin. Betul? Terusin aja. Saya nunggu. Kalau kita bilang Allah tidak mampu membuat istri, ataupun Allah hanya mampu, Allah kalau ingin maksudnya mempunyai keturunan, dia mengambil daripada bidadari ataupun malaikat yang tadi abang baca itu kalaupun Allah berbuat demikian, itu sudah menyalahi tentang keistimewaan sifat Allah. Kenapa saya bilang demikian? Allah ini harus berbeda dengan makhluk. Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Itu konsep dasar ketauhidan orang-orang Muslim. Mungkin saja kalau ada sesuatu yang berlawanan dengan orang Kristen, kita sama-sama menghargai. Tapi kita harus sama-sama menentangi itu. Ya. Karena tentang keyakinan. Jadi artinya ini ayat tidak tepat. Bagaimana mungkin? Itu ayat tentang tauhid. Ayat itu untuk menjawab pertanyaan mengapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itulah salah satu jawabannya. Iya, dia tidak mungkin punya anak karena dia apa? Alasannya apa? Karena alasannya ini, bukan yang lain-lain. Coba baca pelan-pelan. Toki. Oke, baik. Coba Toki baca pelan-pelan. Bagaimana mungkin? Itu ada kata mungkin. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Nah, ini pertanyaan yang pertama, ya. Ini yang berbicara siapa ini? Allah atau bukan? Coba abang coba. Ini perkataan siapa? Sehingga kita jadi tahu itu perkataan siapa.
Abang kasih geser dulu kamera ke atas. Saya mau tengok itu. Oke. Itu ayatnya. Yang tadi abang tunjuk itu arti atau apa nama? Terjemah. Arti atau pencerahan dia. Iya. Terjemah. Terjemahan. Oke. Untuk menjawab soalan ini, abang boleh buka di surat Al-Ikhlas ayat ke-3 dan ke-4. Coba. Biar saya kasih terangkan Itu sudah itu perkataan Itu Allah. sudah. Ya, itu sudah jelas. Nah, ini perkataan siapa? Bagaimana mungkin dia punya anak sementara dia? Nah, siapa yang berbicara di situ? Oke. Di sini bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan itu dia bertentangan dengan Bukan. Itu ada kata dia di situ kan? yang coba kasih tunjuk. Nah, dia di situ siapa? Ini. Coba abang baca dulu. Coba abang Pendi baca biar sama-sama kita tidak terputus dengan koneksi yang ayat ini. Abang aja yang baca. Dia itu siapa di situ? Dia. Bagaimana mungkin dia punya anak? Siapa dia di situ? Oke. Bagaimana mungkin dia punya anak? Itu siapa? Dia punya anak itu siapa? Allah ya. Itulah Allah. Nah, yang berbicara siapa? Ditunjukkan ke dia. Ini surat. Ini coba abang kasih itu. Yang ini. Oke. Kasih agak jauh sedikit biar sama-sama kita boleh baca. Oke. Kasih tinggi sedikit. Nah, itu ditujukan kepada siapa? Dia itu ditujukan kepada siapa? Coba abang baca sekali. Oke. Dan Allah pencipta langit dan bumi. Oke. Bagaimana mungkin dia itu huruf besar mempunyai anak? Oke, kita kunci dekat situ dulu. Oke, kita kunci kat situ dulu. Nah, siapa yang berbicara di situ? Dan dia itu siapa? Oke. Itu sebuah firman yang turun kepada Nabi Muhammad, betul? Jangan kamu betulkan lagi ke saya. Jangan minta dukungan ke saya. Saya tanya itu yang dijawab aja. Siapa yang berbicara di situ dan dia di situ siapa? Baik. Saya yang menjawab. Itu suatu firman yang turun kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad tersebut menjelaskan kepada umatnya di masa yang itu dan di masa yang akan datang seperti yang kita sekarang ini. Ayat yang itu bagaimana mungkin dia mempunyai anak, ya betul Bang kan? Oke. Kalau dia mempunyai anak, tentunya dia mempunyai istri. Nah, siapa dia itu? Betul kan? Betul. Kalau dia mempunyai istri, berarti itu sudah kehilangan kekekalan sifatnya Tuhan daripada Allah. Kamu tafsirkan lagi itu ya. Kamu tafsirkan lagi. Begini bang. Dengarkan baik-baik bang. Baik, kita dengarkan sama-sama bang. Oke, lanjut. Baik-baik, ya. Ini Pak Ustadz lagi ngomong. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri? Oke, sebentar. Dengarkan dulu. Sebentar, Pak Guru. Yang tidak mempunyai anak karena tidak mempunyai istri ini adalah makhluk, betul? Bagaimana? Kalau tidak punya anak karena tidak punya istri, apakah itu disebut makhluk? Betul. Di sini dikatakan, bagaimana mungkin Allah punya anak, padahal dia tidak punya istri? Apakah Allah itu sama dengan makhluk, harus punya istri dulu, baru punya anak? Oke. Apakah Allah itu punya istri dulu, baru punya anak? Ataukah dia tanpa istri bisa punya anak? Itu dua-dua tidak boleh kita sandingkan dengan sifat Allah. Di sini jelas dikatakan begini, bagaimana mungkin Allah punya anak? Ya. Padahal dia sendiri tidak punya istri. Kan nggak mungkin itu katanya. Mengapa dia Allah? Oke, abang jelaskan, saya dengarkan. Artinya di sini ketika dikatakan seperti itu, ini menyamakan dirinya dengan makhluk. Bagaimana bisa si toke ekskavator punya anak karena dia masih jomblo, begitu betul? Lanjut terus. Jangan kasih benarkan. Lanjut terus. Kalau itu manusiawi, betul? Betul, karena saya masih jomblo, masih bujangan, nggak mungkin saya punya anak. Betul, karena itu saya sifat tidak punya manusia. istri.
Betul. Betul. Nah, apakah Allah juga di sini? Bagaimana mungkin dia punya anak? Dia harusnya tanpa istri pun dia harusnya bisa punya anak, betul? Betul? Nah, kenapa dia katakan di sini dia tidak? Karena alasannya itu kan ini alasannya. Karena dia tidak punya istri, bukan karena dia tidak mau. Kalau dia ada istri artinya dia bisa punya anak. Itu yang harus kita pahami. Oke, Jadi udah. ini Abang sudah? menyamakan diri dengan makhluk, gitu. Silakan. Abang sudah? Sudah. Oke. Di sini ada 1-2 ayat, ada 1-2 paragraf ataupun ada 1-2 kalimat yang sama-sama kita garis bawahi. Dia tidak punya istri. Itu betul sifat Allah. Allah tidak boleh punya istri. Allah tidak boleh punya ayah. Dan Allah tidak boleh punya suami. Siapa? Itu kata siapa itu? Sebab Allah ini kita tidak ada sifat. Allah bukan laki, Allah bukan perempuan. Kalau Allah itu laki-laki berarti dia makhluk. Kalau Allah itu sifat perempuan berarti dia makhluk. Kenapa kau bilang bukan laki-laki? Oke. Kalau kita bilang Allah laki-laki, tunjukkan ayat di Al-Quran Allah laki-laki. Oke. Saya tanya sama kamu. Yang mempunyai istri ini laki-laki atau perempuan? Itulah makhluk. Kalau kita bilang sebentar. Perhatikan. Bagaimana mungkin Allah punya anak karena Allah tidak punya istri? Saya tanya, yang mempunyai istri ini laki-laki atau perempuan? Oke, itu istri. Karena pertanyaan di situ anak. Karena pertanyaan di situ anak. Sebentar. Yang harus mempunyai istri itu laki-laki atau perempuan? Pastinya laki-laki. Karena istri itu adalah perempuan, betul? Itu pertanyaan itu bukan tentang istri, tentang anak. Yang harus melahirkan anak istri bukan suami. Betul tidak, Pak? Tidak, biar kita tahu apakah Allah itu perempuan atau laki-laki. Gini, Allah bukan laki-laki, Allah bukan perempuan. Sebentar gini, sebentar. Kenapa dikatakan dia tidak mempunyai suami? Kenapa tidak mempunyai suami katanya? Kenapa dikatakan tidak mempunyai istri? Karena dia laki-laki. Oke, kalau di ayat ini tentang anak, di ayat ini tentang anak, betul kan? Mengapa dia tidak mempunyai anak? Oke, kita garis bawahi anak. Oke. Betul. Yang melahirkan anak kalau di akal sehat kita itu istri, betul Bang? Betul. Oke. Dan yang menjadikan anak itu antara sel sperma dengan sel telur, betul Bang? Oh, nggak tahu. Kok nggak tahu? Ini kan kita bicara Allah. Betul. Sel telur campur dengan sel sperma jadinya anak. Iya, oke. Oke. Kalau di situ tidak tertera tentang sifat tentang zatnya anak, maka tidak ada terucap tentang istri di situ karena yang melahirkan anak itulah istri. Allah bukan tidak mampu menciptakan istri, bukan. Allah mampu menciptakan semuanya, tapi kalau Allah menciptakan istri itu bukan lagi Allah. Itu sudah zat manusia ataupun zat makhluk. Bang Pendi sambil itu tolong carikan saya Bang Pendi ayatnya yang Maryam Bang Pendi. Maryam berapa Bang? Yang surat yang Maryam katakan bagaimana aku bisa mempunyai anak sementara aku tidak punya suami. Coba. Bagus. Oke, bagus. Hantam itu terus. Tidak. Artinya begini Bang. Kalau dikatakan nih, kalau Allah itu laki-laki, betul dia mengatakan tidak mempunyai istri. Kalau dia perempuan, pasti dikatakannya tidak mempunyai suami. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa dia adalah laki-laki, betul? Oke. Di sini ayat menceritakan tentang anak dan istri, betul Bang? Betul. Karena dia laki-laki. Kalau sebentar, kalau dia perempuan, ya, dia pasti bercerita tentang di sini tidak punya suami. Oke, Bang. Ya, ayatnya Al Imran. Ya, ayat 47, Bang. Al Imran 47 kan? Iya. Ya, berapa? Al Imran ayat 47. Oke, lanjut. Al Imran 47 sebentar. Ya, kita bandingkan saja, kita enak. Saya suka nih, ya. Oke, dikatakan di sini
Maryam Baca itu berkata, dulu, jangan oh jangan ya langsung udah itu. baca 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 itu. baca 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 Bang baca. Fendi. Ya baca Oke. Bang. Ayat berapa? Oke. Ayat 45. Qalat rabbi anni yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allah yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maryam Oke, baca berkata, kedua. "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki Ya, pun." Bang. Kasih tunjuk dulu itu arti biar kita sama-sama tahu. Oke, Oke. kasih tunjuk dulu. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu dia jadilah." Betul. Nah, begini. Ini tadi kan dikatakan, ya, ya, dia tidak mempunyai istri, betul? Karena dia laki-laki. Oke, mari kita lihat. Mari sebentar. Ketika Oke. Maryam mengatakan hal yang sama, ya, karena Maryam ini perempuan, dia katakan padahal tidak seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Ini buktinya Maryam adalah perempuan. Betapa Dan gini Bang, bagaimana mungkin Maryam mempunyai anak, Bang? iya, bagaimana mungkin Maryam mempunyai anak sementara dia tidak punya suami? Karena Maryam itu adalah perempuan. Nah, kalau kita kembali ke sini, bagaimana mungkin dia punya anak karena dia tidak punya istri? Artinya ini yang menyatakan ini adalah perempuan. Jadi kalau Anda bilang nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Allah itu adalah laki-laki. Gitu. Bukan Bang. Oke, kalau Abang tafsirkan bagaimana mungkin Maryam mempunyai anak sedangkan dia tidak mempunyai laki-laki? Jawabannya tadi sudah Abang baca kun fayakun. Jadilah lalu jadilah. Sama dengan halnya Iya, Allah menciptakan Nabi Adam. Iya, betul. Tapi poinnya bukan ke situ, Abangku. Poinnya bukan ke bentar. situ. Poinnya bukan kun fayakunnya. Lihat perkataan Maryam. Perkataan Maryam dirimu lihat. Jangan perkataan Allah. Di situ kan ini kan ada dua perkataan di sini kan? Coba baca lagi. Yang pertama perkataan Maryam, yang kedua di situ ada perkataan Allah. Kalau dirimu jeli melihat ayat itu. Oke. Ya. Perkataan Allah apa Allah di situ. Jadilah lalu jadilah dia. Ya, ini. Oke, jadilah dia lalu jadilah. Gini, Bro. Coba kamu pelankan suaramu. Baik. Ya. Coba renungkan. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Nah, ini kalau kita lihat ayat ini, sepertinya ini terjadi dialog antara Maryam dan Allah. Benar tidak? Oke, lanjut. Benar tidak? Coba kamu benarkan. Coba kamu jawab dulu. Benar tidak? Oke. Ini dialog Saya Maryam jawab, dengan ini dialog Maryam dengan Allah. Benar tidak? Oke. Maryam. Enggak, benar tidak dialog Maryam dengan Allah ini? Betul. Oh, oke ya. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Ya. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril. Oke. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Nah, yang menjadi pertanyaan kita di ayat ini adalah perkataannya Maryam tentang dia tidak punya suami, bagaimana mungkin dia punya anak. Paham nggak? Oke. Paham. Nah, lalu kembali ke perkataan Allah tadi. Bagaimana mungkin Allah punya anak padahal dia tidak punya apa, brother? Istri. Tidak punya istri. Tidak punya istri. Nah, pertanyaan Bang Nabi Rong dan pertanyaan kita, yang mempunyai istri itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Oke, udah. Enggak, Jawab, Bang. Jawab dulu, laki-laki kan? Baik, bukan. Ini yang jawab saya atau Abang? Kalau Abang yang jawab, Abang jawab laki-laki. Kalau saya yang jawab. Kalau kamu jawab, ya, siapa udah, abang yang jawab lah. Abang yang jawab lah. Tetapi, begini sebentar. Tetapi, banyak laki-laki sekarang, istrinya laki-laki. Itu tidak boleh kita samakan dengan teks yang kita baca tadi. Enggak. Iya, enggak saya samakan. Itulah saya bilang kan,
Sekarang kan banyak. Saya sering bilang begini, brother. Nama saya Effendi Usman. Saya punya seorang istri, 2 orang anak. Tapi istri saya bukan laki-laki, perempuan saya bilang. Karena sekarang banyak laki-laki, suaminya laki-laki. Gitu. Silakan brother dijawab. Itu bercanda, Oke, itu baik. candaan saya ya. Ini saya jawab satu persatu. Ini tidak ada sangkut paut dengan ayat itu ya. Silakan Oke, jawab. baik. Ini saya jawab satu persatu ya. Ya. Oke. Di ayat yang sebelumnya kita baca sebelum kita baca di surat Al-Imran ayat 47, kita tadi menyinggung tentang dia tidak punya istri. Itu benar, ayat itu tidak salah, dan itu benar dengan sifatnya Allah. Dia memang, kalau kita cakap kalau dia tidak mempunyai istri, berarti dia ini bukan laki-laki. Kalau kita cakap dia tidak punya suami, berarti dia ini bukan perempuan. Memang sebetulnya mesti zat Allah tidak memiliki suami ataupun istri. Memang itu zat Allah. Itu yang satu. Yang kedua, Maryam macam mana tadi itu? Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Baik. Ini dialog Allah, ini dialog Maryam sebelum Maryam mempunyai anak. Betul abang? Ya. Abang jawab dulu. Ya. Oke. Kemudian Allah berfirman melalui malaikat Jibril. Nah, coba kita baca lagi ke bawah. Nah, Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Oke, betul. Lanjut. Apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, jadilah, maka jadilah. Nah, yang Ayat menjadi ini betul. Ayat ya, memang ini betul. Kami tidak menyalahkan Betul, ayat. Kami tidak menyalahkannya, Bangku. Saya Ayat cuma ini bertanya begini. Oke. Begini. Saya baru membaca, belum menjawab. Abang sudah membantah pernyataan saya. Macam Oh mana ya udah, diskusinya? silakan. Oke. Aduh. Di ayat yang itu kita angkat, kita sama-sama mengangkat kesimpulan bahwasanya Allah boleh berkehendak sesuai yang Allah kehendaki. Allah boleh menciptakan anak Siti Maryam tanpa ayah. Allah boleh menciptakan Nabi Adam tanpa ibu. Di antara dua jawaban saya ini, apa perbedaan? Nabi Adam diciptakan tanpa ibu. Nabi Isa diciptakan tanpa ayah. Di mana perbedaannya? Coba. Udah. Oke. Itu dulu. Allah sudah jelas-jelas mengatakan di sini, bagaimana mungkin dia bisa punya anak karena dia tidak punya istri. Jadi jangan kau bilang dia tidak punya istri pun dia bisa menciptakan. Tidak. Dia harus membutuhkan membutuhkan istri supaya dia bisa punya anak. Begini ku katakan sama kau, kebalik ya. Dia tidak punya istri, oke? Makanya dia tidak bisa punya anak. Ngerti? Kalau dia punya istri, tentu kemungkinan dia bisa punya anak. Nah, jadi kenapa dia tidak punya anak? Hal pertama alasannya adalah karena dia tidak punya istri. Bukan karena dia mampu membuatnya tanpa istri. Tidak. Dia tidak mampu. Karena dia harus membutuhkan istri. Makanya supaya dia mempunyai anak, ya, supaya dia mungkin punya anak, dia harus punya istri. Itu artinya. Saya jelaskan sekali lagi. Supaya dia mungkin mempunyai anak, supaya dia bisa mempunyai anak, dia harus mempunyai istri. Itu artinya. Jadi tanpa istri dia tidak mungkin punya anak. Makanya saya katakan sama dengan makhluk.
Bahkan lebih hebat, mari kita lihat. Maryam bilang, sama hal yang sama. Maryam juga mengatakan sama dengan Allah yang katakan, bagaimana mungkin aku bisa punya anak, kata Maryam, padahal aku tidak punya suami atau tidak ada laki-laki yang menyentuhku. Perkataan ini sama, cuma menulisnya, gaya penulisannya saja yang berbeda. Nah, lalu terakhirnya kejadiannya ternyata Maryam punya anak tanpa punya suami. Sedangkan ini tidak bisa punya anak karena dia nggak punya istri sampai sekarang. Itu loh, Oke, sudah? Abang sudah? Udah, silakan. Oke. Yang ayat yang pertama tadi abang kutip di surat apa tadi abang? Yang sebelum surat Al-Maryam? Surat itu bagaimana itu? Surat apa itu? Oke, Al-An'am. Oke. Di ayat yang ini kita sama-sama boleh menemukan jawaban yang fakta dan nyata daripada Al-Quran sendiri di ayat Ali Imran ayat 47. Kalau Allah ingin menciptakan anak, Allah ingin beranak, Allah pun boleh. Karena dia ada sifat yang sama-sama tadi kita baca, jadilah maka jadilah. Tapi kalau Allah menciptakan hal yang demikian, maka akan gugurlah sifat Allah padanya Allah itu sendiri. Coba sama-sama tadi kita baca. Allah boleh menciptakan anak Siti Maryam yaitu Nabi Isa di agama kami orang Muslim yang sama-sama kami percayai dengan adanya suami. Oke, kita garis bawahi. Dan sebelum kejadian ini ada lagi yang lebih awal masa-masa mulanya penciptaan manusia yaitu Nabi Adam. Bahkan Allah boleh dan mampu menciptakan Nabi Adam tanpa ibu. Apa bedanya? Tidak ada bedanya di antara dua kisah ini tentang kisah Adam dengan kisah Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Sudah. Oke. Penciptaan Dan Adam. sama-sama kita. Oke. Kenapa Allah tidak boleh menjadikan anak daripada dirinya sendiri dan istri daripada dirinya sendiri dan suami daripada dirinya sendiri? Karena bertentangan dengan sifat Allah yang tadi kita sudah baca di surat Al-Ikhlas. Coba abang buka surat Al-Ikhlas. Aduh, udah. Iya, udah tahu saya. Sudah. Oke, kalau abang sudah cakap, sudah tahu, coba dulu abang buka. Karena moderator abang buka di surat Al-Ikhlas ayat 3. Biar saya yang baca, abang tak perlu baca. Ya, sudahlah bang, udah pusing. Oke, kok abang yang pusing? Abang tidak bisa menjawab itu. Abang tidak paham apa yang saya katakan. Kita udah lari sana lari kemari. Mulai dari abang tidak kalau pernah abang bisa tidak menjawab. menangkap yang saya diskusi tadi, coba abang pulangkan kepada ini Bang Pendi sebagai host. Bang Pendi udah pusing kepalanya, udah cari bodrek dia. Makanya saya bilang, mengapa Bang Pendi daripada Islam pindah ke Kristenan? Inilah alasannya. Apa alasannya? Karena Bang Pendi meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan tidak memiliki istri. Betul. Allahnya siapa punya anak? Nah, tengok. Abang kita diskusi baik-baik, abang ketawa-ketawa. Tidak. Gini abangku. Pertama, Anda saja sudah salah paham tentang kekristenan. Kau pikir Allah itu punya anak karena punya istri? Tidak. Disebut anak Allah, bahkan kami pun disebut anak Allah. Disebut anak tangga bukan karena tangga punya istri, Bang. Paham? Cuma juga disebut anak Aceh, bukan Aceh punya anak. Betul, Bang? Itu abang paham. Kenapa abang bilang Allah kami punya anak? Tidak. Oke, ini saya bacakan sudah tadi rumusnya konsep tentang ketuhanan. Coba, kalau tadi saya boleh
boleh sedikit ada sedikit bertentangan dengan konsep ketuhanan saudara daripada umat non muslim. Oke. Nah, Bahwasanya apa? bahwasanya Allah itu mempunyai anak 1, 2 dan 3. Oke, itu hak abang, berapa anak itu hak abang, hak orang abang, karena memang itu agama keyakinan orang abang kan, yang keyakinan Bapak ini betul. Oke. Di agama Islam Allah tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Coba abang kasih makna sedikit ayat ini. Coba. Setara dalam hal apa? Segala sesuatu. Oke, mari kita mengatakan dalam segala sesuatu ya. Oke, saya tanya, bagaimana Allah menyampaikan wahyunya kepada Muhammad atau kepada melalui Jibril? Bagaimana? Baik, lanjut. Apakah Allah itu berfirman? Lanjut. Apakah Allah itu berkata-kata? Lanjut. Ya, jangan lanjut, jawab dulu. Macam mana saya boleh jawab? Abang belum habis. Oke, kasih habis dulu. begini. Saya mau tanya, apakah Allahmu berkata-kata seperti makhluk juga? Silakan. Oh, oke. Di sini kalau kita berkata Allah berkata-kata dengan makhluk, tidak apa? Tidak. Allah tidak berkata-kata? Allah tidak berkata-kata seperti perkataannya makhluk. Tidak, Bang, tidak. Oke. Bagaimana Allah menciptakan bumi? Nah, Allah menciptakan bumi dengan macam tadi kita baca di surat surat Al-Imran. Bagaimana dia menciptakan bumi? Dengan kun fayakun. Allah cukup kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Oke, bagaimana Allah mengatakan kun fayakun? Itulah zat Allah yang tidak boleh kita samakan dengan zatnya manusia, berbicara seperti kita diskusi berdua ini. Dengan cara apa Allah menciptakan? Dengan kata kun fayakun. Lalu bagaimana Allah mengatakan kun fayakun itu? Dengan cara apa? Bisukah? Atau diam-diam saja kah? Tidak. Kalau kita cakap bisu itu ada di dalam zatnya manusia, zatnya makhluk. Oke, lalu bagaimana Allah mengatakan kun fayakun? Bagaimana caranya? Oke, caranya Allah mengatakan kun fayakun dengan selain caranya yang boleh dibuatkan oleh makhluk. Itu caranya, Bang. Bagaimana? Pertanyaan saya bagaimana caranya? Itulah caranya melalui firman-Nya Allah sendiri. Oh, bagaimana cara Allah itu berfirman? Oke. Kalau kita jawab tentang bagaimana Allah itu berfirman, maka kita harus mundur sedikit ke belakang tentang Allah ini tidak sama dengan sifatnya makhluk. Itu jawabannya yang dasar dulu. Iya, tidak sama. Lalu bagaimana kalau tidak sama, bagaimana caranya dia berfirman? Nah, begitulah caranya Allah. Kalau pusing saya. Nah, itulah makanya kalau saya bilang Allah itu berkata-kata seperti kita berdiskusi ini. Allah berkata-kata dengan Siti Maryam sama dengan kita berdiskusi berdua ini. Berarti Allah itu sudah ada sifat makhluk. Nah, lalu bagaimana dia berkata-kata kepada Maryam? Nah, makanya Allah berkata-kata dengan Maryam dengan bukannya cara makhluk berkata-kata. Itulah jawaban dia, Bang. Iya. Bagaimana caranya? Pertanyaan saya bagaimana caranya? Itulah dengan kekuasaannya dia, dengan kekuasaan Allah yang tidak boleh kita ukur, yang tidak sanggup kita mengukur kekuasaannya Allah, Bang. Lalu bagaimana, yang saya tanyakan bagaimana dia mengatakan kun fayakun, bagaimana dia berbicara kepada Maryam, dan Maryam tahu. Sama halnya, cara Allah menciptakan benih anak, benih daging di dalam rahimnya Maryam yang dikenal dengan Nabi Isa,
yang tidak boleh kita ciptakan dengan akal manusia kita, Bang. Dengan sifat manusia. Tidak, saya berkata begini, bagaimana caranya Allah menciptakan bumi, langit, dan lain-lain? Dengan berfirman. Bagaimana cara Allah itu berfirman? Apakah diam saja kah? Apakah ini? Lalu bagaimana caranya dia berfirman? Baik. Oke, saya akan menjawab dengan sangat hati-hati. Baik. Kalau saya menjawab Allah menciptakan bumi, langit, dan isinya itu dengan cara tidak sama dengan penciptaan yang ada pada makhluk. Itu benar daripada saya sendiri. Kalau saya jawab Allah menciptakan bumi, langit, dan seisinya sebagaimana makhluknya Allah menciptakan sesuatu yang nampak daripada pandangan kita. Itu salah jawabannya, Bang. Astaga, naga. Sudahlah bang, sudah pusing kau bang. Enggak, kau sudah pusing kau jawab aku bang. Udah nggak nyambung kau. Mengapa saya jawab demikian? Ini saya jawab demikian berdasarkan saya membaca surat Al-Ikhlas tadi. Allah tidak sama. Allah tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Betul, tidak setara. Tetapi bagaimana caranya Allah menciptakan bumi dengan berfirman, dengan berkata-kata. Itu saja sudah Allah. Sama. Itu saja cukup sudah Allah, sama. Cukup Allah, kun fayakun saja. Iya, nanti betul. kalau abang tanya dengan saya itu, apa itu kun fayakun? Saya tidak tahu. Cukup ilmu untuk menjawab apa itu kun fayakun. Oke lah. Kun fayakun itu kalau saya muslim hanya boleh menjawab jadilah, maka jadilah. Itulah sifatnya. Ya. Itulah dasar daripada salah satu sifatnya Allah. Oke lah abangku. Seperti itu bangku. Terima kasihlah pencerahannya bangku ya. Sudah. Abang belum cukup ilmu untuk itu. Abang belum cukup ilmu untuk itu, abang. Sebenarnya saya ingin berdiskusi dengan Bang Pendi. 1 menit, 2 menit pun sudah oke. Aduh, sudah. Mengapa Bang Pendi kalau ada saya? Sekejap, saya ini baru first time saya bertemu dengan Bang Pendi langsung bersembunyi. Apa yang mau abang diskusikan? Saya hanya ingin bertanya kabar Bang Pendi karena dia saudara saya daripada bangsa Aceh, kan tidak salah juga. Oh, sudahlah Bang Pendi lah ke situ. Saya baik. Ini baru gentleman, jangan bersembunyi di balik ini Abang Marco ini. Wih. Jadilah aku kan gara-gara ini jadilah Abang Nabirung, bukan Abang Marco, Abang Nabirung. Enggak apa lagi. Bang Pendi. Ya. Bang Pendi. Ya. Oke, Bang Pendi. Ini kita berbicara tentang bahasa Aceh ado dengan adun, bahasa Indonesia adik dengan abang. Boleh Bang Pendi? Boleh. Oke, Bang Pendi. Salam Bang Pendi, salam daripada saya Aceh, abang pun juga orang Aceh. Bang Pendi. Iya. Dulu aku ya. Iya, makan dulu Abang. Oke, ini untuk pertanyaan untuk saya pribadi. Bang Pendi, ada satu pertanyaan daripada banyak kawan-kawan saya dekat sini, Cina dan lain sebagainya di Malaysia lah. Dia bertanya kepada saya, bos dia cakap, ataupun rakan, ataupun dan sebaliknya. Apakah benar kalau orang-orang Aceh terlalu miskin dia akan masuk Kristen untuk mendapat duit yang sangat banyak? Apakah itu benar pernyataan Cina itu? Bagaimana saya harus menjawab itu, Bang Pendi? Apa yang kamu dengar itu yang kamu jawab. Itulah saya belum mendengar. Tidak. Sebenarnya saya sudah tahu jawaban kamu apa. Kamu ingin mengatakan kamu tidak ada bedanya dengan orang Aceh lain yang mengatakan bahwa orang Aceh masuk Kristen karena miskin. Betul, Pak Mendi. Betul. Ya, kalau tidak karena miskin, karena perempuan. Betul, Pak Mendi, betul. Dua hal inilah yang didudukan. Padahal kalau kita melihat kebalikan daripada itu yang kita temukan di lapangan. Betul. Sebelum saya menjadi orang Kristen, saya juga berpikir hal yang sama. Ya. Berapa sih dia dibayar kok dia rela meninggalkan agamanya? Rela menjual agamanya. Langsung dari Abang Pendi, betul Abang Pendi, lanjut Bang Pendi, lanjut. Rela menjual akidahnya. Ya. Ada beberapa orang, saya bilang banyak nanti kalian nggak percaya. Orang Aceh yang sudah murtad percaya kepada Yesus. Salah satunya adalah pendeta
Aliuddin bin Zainul Abidin, orang Pidi, orang Sigli. Oke, saya Beliau tidak sudah pernah, tapi pendeta. kalau ada Nah, nanti dirimu tunjuk dong. tanyakan sama beliau, bagaimana Oke. menderitanya beliau di saat beliau masuk Kristen. Oke, sekarang dia masih Kristen abang? Pendeta, pendeta. Oke, lanjut bang, lanjut. Ya, Dia sudah dari pendeta, Pidi banyak. sudah 30 tahun lebih beliau masuk Kristen. Oh, oke, Nah, lanjut lalu bang. saya sangat menderita ketika saya awal-awal masuk Kristen. Oh, Sangat menderita. Ya. Nah, Abang dari Birun kan? dari Birun. Oh, lanjut bang. Oke, lanjut bang. Nah, Kisah sedikit bang. itu jawabannya. Tapi bukan masalah duit, Bang, jangan selalu kalian pikir orang masuk Kristen itu dibayar. Ya, betul, karena betul. ini yang dipertontonkan dan diperdengarkan kepada kita semuanya, mulai SD. Mulai SD sampai besok. Tapi tahun 2024. macam-macam. Kalau Mungkin memang macam- gara-gara miskin orang masuk Kristen, sudah banyak orang yang miskin masuk Kristen. Coba kamu tapi pura-pura aja Bang, masuk Kristen, ada nggak yang bayar kamu? Pura-pura aja masuk Tapi- Kristen. Tapi tak boleh bang, dalam Islam tak boleh Enggak, bang. pura-pura aja supaya kamu tahu. Kalau tidak, kamu akan selalu mengatakan bahwa masuk Kristen dibayar. Kenapa? Tak boleh. Ini sudah walaupun dibayar, dengar tak boleh. dulu. Walaupun Ini itu sudah dibayar. ditanamkan. Ini sudah ditanamkan Ada dari dulu. kecil. Ya. Sudah ditanamkan dari kecil. Masuk Kristen dikasih rumah, masuk Kristen dikasih mobil, masuk Kristen dikasih perempuan, masuk Kristen dikasih uang banyak. Orang Kristen mana yang bayar? Siapa yang bayar? Ada bang. Siapa? Ada. Nanti abang DM saya di belakang, saya bagi tunjuk nanti ya. Enggak, siapa? Tak boleh kita berbicara dekat sini. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ngomong aja Ngomong di aja. sini. Kita permalukan orangnya. Kita kalau ada. permalukan orangnya. Kekristenan Iya. itu tidak sembunyi-sembunyi. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak di belakang-belakang. Tunjukkan, Oke, jangan saya fitnah. Saya bagi clue saja. Iya, Ini kan tunjukkan kita- saja. Tunjukkan, jangan Ini bagi kita- clue. Jangan bagi clue, Oke. tunjukkan saja. Nanti abang searching di YouTube boleh. Itu tentang ada beberapa pendeta yang masyhur di Indonesia yang dulunya beliau peringkat 1 di kekristenan. Enggak, siapa? Yahya Waloni. Yahya Kita Waloni. tak boleh cakap siapa di mana. Udahlah, turun Iya, siapa? turun aja lah. Turun lah, bohong kau. Bohong kau ini ya. Nah, tengok. Pembohong kau. Kita tanya siapa. Gara-gara dia jadi lapar awak. Itu dia tidak bisa jawab, dia tidak mau lari ke sana. Yang kedua adalah bagaimana tadi dikatakan, itu kan perkataan Maryam mirip dan sama dengan perkataan di Al-An'am 101 itu. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku tidak punya istri. Di Ali Imran dikatakan bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan aku tidak punya suami. Sebenarnya intinya sama, cuman kata-katanya yang berbeda. Gitu. Nah, ini sebenarnya sudah persamaan dengan makhluk di situ. Gitu ya. Itu yang tadi dia tidak pernah mau bahas. Lalu dikatakan Allah itu tidak laki-laki. Saya kejar ke sana dia tidak bisa. Lalu dia lari lagi setelah itu. Kita tadi lari lagi dia bilang bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Lalu saya tanya, lalu bagaimana Allah berfirman? Dia tidak bisa jawab itu juga. Pokoknya dia berfirman tidak sama dengan makhluk. Lalu bagaimana? Ya walau alam sih jawabnya. Cuman dia nggak ngomong aja gitu. Itu aja sih menurut saya dari tadi. Jadi muter ya tawaf 7 kali dia. Capek gue sampai lapar. Akhirnya gue makan ketan ketan hitam enak tuh. Ada pakai itu lagi tadi. Ada pakai santannya kan. Enak kali Bang Pendi. Jadi lapar. Oke lah, cari lagi kambingnya.